Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul bermaja dalam rangka mengikuti pembelajaran selanjutnya mengenai unsur intrinsik cerpen. Dan apa saja yang ada di dalam unsur intrinsik cerpen nanti kita akan bahas selanjutnya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu pembukaan membaca surat Al-Fatihah bertujuan untuk apa yang kita pelajari nanti bisa membawa barokah manfaat bagi ilmu kita, barokah kepada orang lain juga. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran mengenai unsur intrinsik, maka ada 4 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, open your eyes. Tujuannya apa? Ketika kita membuka mata, kita akan bisa melihat apa yang kita akan pelajari. Yang kedua, open your mind. Tujuannya apa? Ketika sudah kita membuka pikiran, apa yang kita pelajari akan masuk pada pikiran. Tapi itu tidak cukup. Open your heart. Tujuannya ketika setelah kita mendengarkan, kita bisa merasakan, kita bisa berpikir. Dengan apa penglihatan kita? Open your heart. Dan tujuannya hati untuk apa? Kita bisa merasakan, karena unsur intrinsik ini tidak cukup kita hanya berpikir saja, tapi juga kita harus bisa merasakan. 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, open your eyes, open your mind, open your heart, dan open your heart. Oke. Mari kita melanjutkan pembahasan. Yang pertama adalah tema. Jadi unsur intrinsik yang pertama dalam sebuah cerpen adalah tema. Kenapa tema ini wajib? Karena tema ini menjadi ruh, menjadi ide pokok, menjadi gagasan utama untuk menentukan sebuah apa yang akan kita tuangkan atau pengarang tuangkan menjadi sebuah karya sastra cerpen. Maka dari itu tema itu sangat penting. Seperti misalnya begini, ketika kita menentukan tema tentang ladang atau sawah, maka di situ kita sudah mempunyai gambaran bagaimana petani menanam, bagaimana petani merawatnya, bagaimana petani ketika ada hama dan sebagainya. Itu bisa dibuat menjadi cerpen. Itu adalah salah satu tema. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh dan penokohan ini adalah 2 hal yang berbeda. Tokoh merupakan orang yang pelaku dalam sebuah cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah watak dari pelaku yang menjadi cerita tersebut. Nah, maksudnya begini, ada berbagai sifat. Jadi ketika tokoh dan penokohan akan ada 4 kategori gambaran dalam sebuah cerpen. Pertama adalah protagonis, yang kedua antagonis, yang ketiga tritagonis, yang keempat adalah tokoh pendukung atau disebut juga figuran. Nah, bagaimana maksud 4 tersebut? Yang pertama, protagonis ini adalah tokoh utama, tapi menjadi tokoh utama yang pro atau yang baik. Seperti halnya ketika tidak mempunyai permasalahan tapi diadakan permasalahan tersebut. Yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh utama juga, tapi berperan sebagai tokoh yang negatif, mencari sebuah problematika, mengangkat sebuah problematika. Nah, seperti itu. Ini adalah tokoh antagonis. Nah, 2 tokoh ini tidak lengkap. Dalam sebuah cerpen tidak akan menjadi sebuah karya seni sastra yang baik apabila tidak ada kedua ini. Maksudnya keduanya ada apa? Yang pertama protagonis, yang kedua antagonis. Tapi harus ada penyelesaian di akhir cerita. Nah, kita membutuhkan 3 tokoh. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis atau tokoh ketiga. Tujuannya apa? Untuk menengahi antara tokoh protagonis dan antagonis. Ketika cerita sudah klimaks, maka membutuhkan penyelesaian. Nah, penyelesaian ini menggunakan tokoh tritagonis. Nah, untuk selanjutnya tokoh figuran ini tokoh hanya sebatas memberikan tambahan warna dalam sebuah alur cerita. Nah, ini ada kenapa ini juga perlu? Karena cerita ini akan lebih indah, lebih elegan apabila ketambahan warna-warna dalam sebuah cerita. Oke, nah, perwatakan tokoh itu pengarang biasanya menggambarkan ada 2 versi, ada 2 metode. Yang pertama metode analitik, yang kedua metode dramatik. Nah, maksudnya bagaimana metode analitik? Metode analitik ini digunakan pengarang biasanya langsung tanpa tersirat atau bagaimana. Penggambaran watak tokoh itu secara langsung. Contohnya tokoh ini pemarah, pemalu, keras kepala dan sebagainya. Itu adalah penggambaran tokoh secara langsung atau disebut dengan
analitik, metode analitik. Tapi juga ada pengarang menggunakan metode gramatik. Dan maksudnya metode gramatik bagaimana? Pengarang itu tidak serta-merta langsung memberikan gambaran secara langsung, tapi unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur ini adalah urutan jalan cerita, dan ini wajib ada di dalam sebuah karya sastra atau karya cerpen. Karena apa? Tanpa alur ini kita tidak akan bisa menulis karya sastra dengan baik, karena ini adalah syarat wajib kita menuliskan sebuah karya sastra atau cerpen. Nah, tahapan-tahapan yang akan dilalui menggunakan alur adalah: yang pertama perkenalan, yang kedua adalah penanjakan, yang ketiga adalah klimaks, yang keempat adalah anti klimaks, yang kelima adalah penjelasan. Alur itu dibagi menjadi dua, alur maju, alur mundur. Nah, bagaimana maksud alur maju? Alur maju adalah alur yang urut dari awal, perkenalan, terus mulai pada permasalahan memuncak atau disebut klimaks, permasalahan mulai surut menurun, dan akhirnya penyelesaian. Itu adalah alur maju. Nah, bagaimana alur mundur? Ini adalah alur yang abstrak. Maksudnya abstrak bagaimana? Kadangkala pengarang langsung pada awal cerita langsung flashback ke belakang untuk mengangkat sebuah permasalahan yang baru. Nah, begitu. Jadi ada kalanya langsung kepada klimaks, terus penyelesaian, nanti penanjakan awal lagi, klimaks lagi, dan seterusnya. Itu ada kalanya seperti itu dalam sebuah karya sastra. Oke. Yang keempat adalah setting. Setting itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama setting waktu, tempat, dan suasana. Itu ada dalam karya sastra pasti ada itu. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan pengarang cerpen untuk menyampaikan cerita, baik itu sebagai orang pertama, kedua, atau orang yang ketiga. Bahkan para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berbeda di alur cerita. Banyak sekali seperti itu. Nanti akan penjelasan lebih lanjut. Apabila ada kekurangan, silahkan tanyakan kembali. Ya, karena kenapa? Gaya bahasa. Yang ketujuh, amanat. Nah, amanat ini kadang-kadang pengarang tidak langsung serta-merta menuliskan juga dalam sebuah karya sastranya, tapi juga kadang-kala pengarang lebih menggunakan strategi lain. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sudah membaca cerita tersebut, kita harus bisa menyimpulkan sendiri apa amanat yang ada di dalam sebuah karya sastra tersebut, seperti itu. Oke, baik. Begini, dari kesimpulan materi pada hari ini, yang berunsur intrinsik ada 7 macam. Yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur, yang keempat setting, yang kelima gaya bahasa, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh adalah amanat. Nah, dalam definisi ini ada 7 macam yang harus terpenuhi dalam sebuah karya sastra cerpen. Baiklah, pertemuan kita akhiri. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa membawa barokah, manfaat di dunia wa akhirat. Akhirul kalam, bila ada masalah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.